Halo Sampurasun para kesayangan semesta. Seperti biasa saya baru bangun. Saya mau share sesuatu sih. Beberapa hari kemarin saya ketemu sama orang Jakarta, datang langsung ke kosan. Termasuk beberapa hari sebelumnya banyak orang lah yang keluar masuk ke sini. Yang akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan yang luar biasa yang mungkin bisa saya praktekkan, yang akan saya praktekkan, berusaha untuk praktekkan ke depan gitu. Semuanya bermula dari pengalaman pribadi yang ya saya bersyukurlah banyak yang memperhatikan, banyak yang akhirnya memberikan kritik dan saran, baik itu lewat kritikan secara langsung, ya langsung direct ke saya gitu loh, ataupun dalam bentuk nyinyiran di media sosial gitu kan. Ya resiko sih, dan itu memang hak setiap orang gitu kan. Hanya saya mencoba untuk terus masuk ke dalam, kalau bahasanya regulasi. Saya sekarang sudah dapat istilah yang keren dari seorang psikolog, Bu Gamayanti, yang waktu kemarin Zoom. Saya di sana speechless banget karena perbedaan istilah yang luar biasa. Akademisnya tingkat tinggi. Wajar sih. Toh saya preman, jadi apapun yang saya share ya berdasarkan pengalaman dan secara bahasa preman banget bahasanya. Jadi nggak ada istilah yang keren gitu loh. Jadi akhirnya saya mencoba untuk regulasi. Jadi maksudnya masuk ke dalam, termasuk lagi-lagi saya masih belajar mengenai penilaian. Yang akhirnya saya memahami bahwa menilai itu perlu. Sama halnya seperti ego. Tapi kebanyakan ego itu selalu diidentikan dengan konotasi negatif gitu kan. Padahal ketika saya pelajari ternyata enggak. Memang ego itu butuh hanya tahu dosis penempatannya seperti apa. Begitu pula dengan penilaian. Kadang kita sering menilai orang dan memaksa orang lain untuk sama penilaiannya dengan diri kita. Dan yang kalau parah sih enggak. Tapi mungkin memang kebiasaan ya dari kecil lah gitu kan, lingkungan. Ketika menilai itu selalu di show off kepada orang lain dan berharap orang lain pun atau teman atau orang sekitar itu mempunyai penilaian yang sama. Kalaupun tidak, harus sama. Itu yang menjadi highlightnya gitu. Itu yang menjadi garis besarnya. Karena memang ketika kita bertemu dengan orang pasti menilai. Ketika saya melakukan video ini, Anda pun pasti menilai, dan itu semua haknya sah-sah saja. Jadi maksud saya adalah ketika kita mengetahui bahwa penilaian itu perlu, tapi dosis dan proporsinya, kapannya harus tahu gitu. Itulah pengendalian. Dan kesimpulan dari diskusi-diskusi saya bersama teman gitu kan, mencoba untuk tidak membicarakan keluar, tapi membicarakan diri kita. Misalnya ada 4 orang nih yang membicarakan keempatnya ini, itu masing bergantian gitu loh. Itu sarana sebagai latihan agar berhenti untuk membicarakan keluar, tapi diskusi dengan apa kekurangan dan kelebihannya kita sendiri gitu, potensi kita gitu loh. Kita membicarakan kita, kalaupun membicarakan keluar, kita tarik lagi untuk ke dalam. Jadi saling mengingatkan untuk, misalnya kita selalu membicarakan orang lain seharian penuh, lalu kita susutkan lagi menjadi setengah hari, lalu kita susutkan lagi mungkin hanya beberapa jam, lalu kita susutkan terus sampai akhirnya ketika kita mau berbicara orang lain, belum juga keluar kata-katanya, kita langsung stop, no gitu loh. Dan kemudian ada tambahan lagi yang pelajaran tambahan lagi, bahwa ternyata kita tidak bisa menilai orang lain berdasarkan apa yang kita kenal hari kemarin. Kayak kemarin ada Kang Erwin yang dari Jakarta datang. Saya bilang gini, itu pun sebenarnya untuk saya sendiri gitu kan. Jadi gini Kang, gitu. Untuk penilaian itu sama halnya seperti saya nih. Saya hari ini bertemu dengan Akang. Lalu misalnya sebulan lagi atau mungkin esokan harinya lagi, 1 minggu lagi saya bertemu dengan Kang Erwin. Saya diusahakan dan
berusaha untuk tidak akan menilai Kang Erwin sesuai dengan hari ini. Jadi bagaimana caranya agar saya terus objektif, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan orang selama tidak bertemu. Bahkan satu hari saja, ketika satu hari saja tidak bertemu, itu perubahannya sangat banyak. Yang namanya perjalanan jiwa itu bisa mengubah orang walau hanya satu hari. Apalagi menilai orang lain yang dalam konteks tidak pernah bertemu sama sekali, masih katanya. Itu akhirnya ya saya balik lagi ke dalam. Kenapa? Karena ketika saya merasa tidak mau muncul rasa tidak enak, manusiawi lah ya, karena saya manusia manusiawi. Ketika ada orang yang membicarakan saya berdasarkan saya yang tahun lalu, misalnya contoh ya, saya yang tahun lalu membicarakan yang saat ini seakan-akan I'm still the same person as 1 year ago. Itu membuat saya yang oh really man, come on gitu. Yang memang masa sih kamu nggak ngeh gitu perubahan? Ya wajar sih nggak ngeh, toh ketemu aja belum misalnya gitu kan, selama setahun misalnya nggak pernah ketemu, apalagi tidak pernah bertemu sama sekali. Dari sana saya mulai berpikir bahwa saya nggak enak digituin gitu, dan saya pun tidak mau, dalam arti tidak merasa berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana saya hari ini, bagaimana saya detik ini, bagaimana saya berbahagianya hari ini gitu kan. Naik turunnya seperti apa, tidak merasa berkewajiban. Yang kemudian akhirnya saya mempunyai kesimpulan bahwa oh, saya tidak boleh begitu terhadap orang lain, terhadap perjalanan manusia lain. Dan artinya saya, bagaimana kerasnya ego atau pengen ngegibah gitu kan, rasa pengen ngegibahnya membicarakan orang lain, saya harus tahan. Karena mungkin apa yang terjadi pada misalnya terjadi konflik misalnya dengan siapapun beberapa bulan lalu, hari, apalagi tahun misalnya, ya siapa tahu orang yang tersebut sudah berubah sesuai perjalanannya. Akhirnya saya mencoba ke dalam dan tidak mempraktekkan penilaian semacam itu kepada yang lain. Dan saya harap berbaginya saya di video ini untuk saling lah. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, tidak masalah. Saya pun tidak memaksa untuk para kesayangan semesta untuk sama pendapatnya, sama pola pikirnya dengan apa yang saya pikirkan saat ini. Hanya sebatas berbagi ya, siapa tahu mungkin misalnya teman para kesayangan semesta ada yang punya konflik dengan siapapun, dan itu terjadi cukup lama dan masih memendamnya sampai saat ini. Kita sudah belajar tentang karma gitu kan di Zoom kemarin, terus tentang kebahagiaan. Kita coba untuk membuat karma baik dan selalu berpikir positif bahwa setiap orang itu pasti berubah sesuai dengan perjalanan jiwanya. Entah disebut perubahan lebih baik kah atau lebih buruk kah, intinya adalah kita boleh menilai tapi tahu dosis dan porsinya masing-masing. Kalaupun muncul penilaian yang sebagai sifat defensifnya manusia, cukup kita sendiri saja di dalam, tidak mengajak orang lain untuk kalau mau berteman dengan saya, kamu harus sama pikirnya dengan saya. Kurasa enggak. Karena yang saya pahami adalah semakin pahamnya jiwa, semakin bijaksananya jiwa, tahu bagaimana porsinya, tahu bagaimana porsi ego, bagaimana porsi menilai itu seperti apa, ditempatkannya seperti apa. Apalagi yang harus digaris bawahi adalah jangan pernah menilai manusia lain berdasar kalau belum pernah bertemu. Cukup misalnya menilai di media sosial, di Instagram, ya itu masih sebatas penilaian yang terlihat. Belum tentu ketika bertemu itu hal yang sama, atau mungkin oh ternyata kayak gini lihat orangnya gitu. Kayak gitulah.
Ya, semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau misalnya ada yang tanpa saya sadari menyinggung. Saya hanya sebatas benar-benar sharing, saya hanya sebatas benar-benar ingin men-sharekan apa yang kesimpulan sampai detik ini terhadap penilaian itu, karena saya masih belajar tentang menilai. Saya tidak mau lagi bertanya lagi kenapa orang tersebut menilai, kenapa harus begini, kenapa tidak boleh menilai, kok menilai itu kan wajar adanya. Yang pada akhirnya ya kesimpulannya seperti yang tadi saya bilang. Ya, semoga menginspirasi. Kalaupun misalnya ada kritik dan saran, silahkan. Saya menerimanya dengan senang hati. Yang penting untuk pertumbuhan, hanya saja ingat, jangan pernah menilai manusia atas dasar apa yang kau lihat hari kemarin. Tapi nilailah manusia itu ketika engkau bertemu dengannya secara personal, atau mungkin telepon, atau mungkin chat secara direct pribadi lah. Baru silahkan membuat kesimpulan. Dan jangan pernah mengajak orang lain dengan penilaian yang sama jika masih hanya sebatas penilaian covernya semata. Selamat berbahagia, teruslah berbahagia dari hati, walaupun memang enggak flat, tapi at least bagaimana caranya agar engkau selalu berada di titik kebahagiaan tertinggi. Teruslah berproses, nikmati prosesnya, bahagia terus setiap napas. Salam rahayu para kesayangan semesta, sampurasun.